Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughil Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita sehingga kita terus bisa istiqamah dalam menghadiri majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Kita pagi hari ini masuk dalam bab nawaqidil wudu. Babu nawaqidil wudu'i. Bab menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Hadis nomor 61. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Kana ono sapa ashabu Rasulillah, pira-pira sahabate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi, ing atase mongsone Rasulillah iku yantadziruna padha nunggu sapa ashabu Rasulillah al isya'a ing salat isya hatta takhfiqa sehingga centuk-centuk
gitu. Apa ru'usuhum pira-pira sirae ashabu Rasulillah thumma yusalluna nuli padha salat kabeh wala yatawaddauna lan ora padha wudu kabeh. Para sahabat Rasulullah pada masa Rasulullah, berarti Rasulullah masih hidup. Para sahabat Rasulullah setelah mereka sholat maghrib, mereka menunggu isya, waktu isya untuk kemudian melaksanakan sholat isya. Sampai di tengah penantiannya, penungguannya itu hatta takhfiqa ru'usuhum. Sehingga kepalanya itu centak-centuk karena ngantuk. Jadi kepalanya begini, karena dia ngantuk. Menunggu saking lama menunggu waktu isya sehingga sampai dia ngantuk. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu ad-Daruqutni wa asluhu fi Muslimin. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ngantuk itu tidak membatalkan wudu. Terbukti para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menunggu waktu isya sampai ngantuk, dia duduk ya. Berarti dia dalam kondisi duduk, kemudian dia ngantuk. Ngantuk beda dengan tidur. Apa bedanya ngantuk dengan tidur? Kalau ngantuk, seseorang bisa mendengar suara yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya ada seseorang, misalnya dalam sebuah ruangan seperti ini, ada seseorang masuk ke dalam, dia tahu ada orang masuk. Ada orang bicara, dia tahu dan dengar. Tapi dia tidak bisa mengetahui siapa yang masuk. Dia juga nggak paham apa yang dikatakan. Maka orang tersebut berarti ngantuk. Nu'as bahasa Arabnya. Kalau naum atau tidur atau sinah, kalau dalam ayat kursi itu sinatun, yaitu nu'as. Kalau tidur itu seseorang sudah hilang kesadarannya sehingga dia sama sekali kalau ada orang berbicara di sekitarnya, maka dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Kalau ada orang misalnya masuk, dia juga nggak tahu ada pencuri masuk ngambil HP dia juga nggak sadar sama sekali. Itu namanya naum. Itu perbedaan nu'as dan naum. Kalau ada seseorang itu ngantuk, maka ngantuk itu tidak membatalkan wudu. Di sini ada para sahabat Rasulullah habis sholat maghrib menunggu waktu isya sampai kepalanya ngantuk, saking ngantuknya berat sehingga dia centak-centuk kepalanya. Kepalanya saja, tidak sampai badannya membongkok, tetapi kepalanya saking ngantuknya kemudian centak-centuk karena ngantuk. Setelah waktu isya masuk, langsung mereka sholat dan tidak berwudu lagi. Berarti ini menunjukkan bahwa sekedar ngantuk itu tidak membatalkan wudu. Berbeda dengan tidur. Kalau tidur dalam mazhab Syafi'i itu dirinci. Kalau tidurnya itu dia tidur dengan miring ke kanan atau ke kiri, tidur dengan terlentang, apalagi tidur dengan mengkurep misalnya, telungkup, maka jelas itu membatalkan wudu, itu tidur. Tetapi kalau tidur dengan mumakkin maq'adatahu alal ardi, kalau seseorang itu dengan menetapkan tempat duduknya di tempat duduknya, apakah tempat duduknya itu tanah atau kayu atau macam-macam, apapun itu, dia memantapkan tempat pantatnya di tempat duduknya, sekira tidak memungkinkan ada angin yang keluar nanti. Maka orang yang tidur dengan model seperti itu tidak batal wudunya. Nah, tidur dengan mumakkin maq'adatahu alal ardi. Tapi kalau tidurnya tidak dalam kondisi seperti itu, maka tidur ini
membatalkan wudhu, karena ini masuk pada kategori zawalul akli, hilang akalnya. Tapi kalau ada seseorang misalnya, ini sedikit rincian, ada asalnya dia tidur dengan duduk seperti ini. Kamu sambil ngaji tidur, kayak sebagian kalian sambil ngaji tidur. Nah, kemudian ketika bangun-bangun ternyata sudah terlentang. Nah, waktu awal tidur dalam kondisi duduk, ketika bangun ternyata sudah terlentang tidurnya, maka itu batal wudhunya. Nah, tapi kalau ada seseorang misalnya dia tidur dengan duduk, setelah itu geser-geser dia badannya bergeser-geser, tapi ketika dia bangun itu posisinya dalam keadaan mumakkin maq'adatahu, maka wudhunya tidak batal. Nah, ini sedikit rincian di dalam mazhab Syafi'i, karena dalam masalah ini juga ada khilaf di antara para ulama. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi hadis berikutnya tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaishin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athuru afa ada'u salata. Qalat dawuh sapa Aisyah ketika dimutlakan ya Aisyah bintu Abi Bakar, zaujatur Rasul, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ketika diitlakkan disebut Fatimah gitu saja, maka yang dimaksud adalah Fatimah bintu Rasulillah. Jika Fatimah yang lain, maka akan disebutkan bintunya. Seperti dalam hadis ini Fatimah bintu Abi Hubaish. Sama juga dengan kalau disebut Ibnu Abbas, maka yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Abbas. Meskipun Al-Abbas itu sebenarnya anaknya bukan hanya Abdullah, anaknya banyak. Yang laki-laki juga banyak. Tapi ketika disebut Ibnu Abbas, anaknya Abbas, maka yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Abbas. Ini dikenal yang seperti ini keitlakan, memutlakkan sesuatu, karena memang sudah dikenal begitu. Fatimah ja'at mustaqa sapa Fatimah bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inni satemene ingsun iku imra'atun wong wadon ustahadu kang istihadah sapa ingsun, fala athuru mongko ora suci sapa ingsun, afa ada'u ana ta ninggal sapa ingsun as-sholata ing salat. Qala la, ora, innama dzalika irqun, angin pestine mangkono-mangkono iku irqun. Irqun semacam penyakit yang ada di dalam rahim. Walaisa bihaidin, lan ora ana apa dzalika iku bihaidin haid. Fa idza aqbalat, tatkalane ngadep sapa wong haidatuki, apa haidatuki, tatkalane ngadep apa haidatuki haid sira, fada'i mongko ninggalo sira as-sholata ing salat. Wa idza adbarat, lan tatkalane wis mungkur apa haid, fagsili mongko atusa sapa sira angki saking sira, fagsili mongko mbasuwa sapa sira angki saking sira adama ing getih, tsumma sholli nuli salata sapa sira, muttafaqun alaih. Walil Bukhari tsumma tawaddai nuli wudu'a sapa sira likulli salatin. Wa asyara Muslim ila annahu hadzafaha amdan. Hadirin rahimakumullah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Fatimah bintu Abi Hubaish datang kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia bertanya kepada Nabi atau berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ini seorang perempuan yang istihadah, fala adhuru, aku tidak suci. Artinya kalau dia mengeluarkan darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit, bukan darah haid. Nah, misalnya seseorang biasanya dia mengeluarkan darah haidnya selama 7 hari. Nah, biasanya seperti itu. Tetapi bulan ini dia mengeluarkan darah haid lebih dari itu sampai melewati batas maksimal haid yaitu 15 hari. Nah, sehingga lewat 15 hari. Maka darah yang keluar setelah masa yang biasa dia mengeluarkan haid setelah 7 hari itu disebut sebagai darah istihadah. Sebagian perempuan ada yang senantiasa mengalami istihadah. Perempuan ini Fatimah bintu Abi Hubeish bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini perempuan yang senantiasa mengeluarkan darah istihadah. Apakah aku meninggalkan sholat dalam keadaan mustahadah itu? Nabi mengatakan lah, tidak. Jangan meninggalkan sholat. Innama dzalika irqun wa laisa bihaidin. Sesungguhnya itu bukan haid, tetapi itu adalah irqun. Irqun itu sesuatu yang ada di yang ada di pangkal rahim, yang menyebabkan seseorang itu kemudian semacam penyakit yang ada di pangkal rahim yang menyebabkan dia selalu mengeluarkan darah, dan itu adalah bukan haid. Karena bukan haid, maka dia tidak boleh untuk meninggalkan sholat. Dia harus tetap menjalankan sholat. Sehingga ketika perempuan itu, apakah saya boleh untuk meninggalkan sholat? Nabi mengatakan nggak boleh kamu meninggalkan sholat, karena itu bukan haid. Tetapi penyebab keluarnya darah itu ada sesuatu di pangkal rahim yang menyebabkan dia senantiasa mengeluarkan darah. Jika kamu datang haid kepadamu, maka tinggalkanlah sholat. Tetapi jika haidnya itu sudah lewat, maka kamu basuh darahnya, kemudian kamu sholatlah. Dalam riwayat Bukhari, kemudian kamu berwuduklah untuk setiap sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang kita pahami dari hadis ini. Yang pertama, tentang haid, bahwa haid itu memang ada, dan bagi seorang perempuan yang sedang haid haram hukumnya untuk melaksanakan sholat. Jadi bukan hanya tidak sah, tetapi haram bagi seorang perempuan yang haid untuk melaksanakan sholat, dan dia tidak wajib untuk mengqadha sholat yang ditinggalkannya ketika dia dalam masa haid. Seorang perempuan ketika dia melihat darah keluar, maka dia sudah langsung wajib untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang haid. Di antaranya adalah sholat. Dia langsung misalnya menjelang zuhur, kemudian dia mengeluarkan darah. Ketika masuk waktu zuhur, maka dia tidak boleh untuk mengerjakan sholat zuhur. Meskipun sebenarnya belum tentu darah yang keluar itu adalah darah haid. Kenapa? Karena darah yang keluar dari farji seorang perempuan bisa disebut sebagai haid apabila sudah mencapai sehari semalam, 24 jam. Hitungannya 24 jam, baik terus menerus maupun terputus-putus, itu hitungannya 24 jam baru disebut sebagai haid. Namun meskipun belum sampai 24 jam untuk dipastikan bahwa yang keluar itu haid,
seorang perempuan harus sudah langsung meninggalkan hal-hal yang diharamkan bagi yang haid. Di antaranya di sini adalah sholat. Dia nggak boleh melaksanakan sholat. Seandainya ternyata yang keluar itu bukan darah haid, misalnya nggak sampai 24 jam sudah berhenti, cuman 4 jam sudah berhenti, padahal dia tadi sudah meninggalkan sholat zuhur, maka dia harus mengqadha sholat zuhurnya. Nah, karena ternyata darah yang keluar itu adalah bukan darah haid. Nah, di sini rincian tentang masalah haid itu sangat panjang lebar, apalagi tentang masalah istihadah itu diterangkan dalam kitab yang kitab tersendiri yang rinci itu ada. Sehingga perlu secara khusus nanti dibahas tentang permasalahan ini, karena pentingnya khususnya bagi kaum perempuan. Nah, di sini kita menyampaikan secara global bahwa berdasarkan hadis ini seorang perempuan yang haid haram baginya untuk melaksanakan sholat. Gak boleh saking semangatnya tetap sholat saja, saya nggak enak kalau nggak sholat aja. Dia malah berdosa, bukan dapat pahala, tetapi dia malah berdosa. Ini satu. Kemudian yang kedua, bahwa istihadah itu tidak mencegah seseorang dari melaksanakan sholat dan hal-hal yang lainnya sebagaimana haid. Artinya istihadah itu bukan haid. Kalau seseorang perempuan yang sedang haid, dia haram untuk sholat, dia tidak boleh berdiam diri di masjid, dia tidak boleh membaca Al-Quran, menyentuh, membawa Al-Quran, dia tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu larangan-larangan bagi perempuan yang mengeluarkan darah haid. Tetapi kalau perempuan itu mengeluarkan darah istihadah bukan haid, maka apa yang diharamkan bagi perempuan haid itu tidak haram lagi. Artinya dia boleh sholat, dia boleh membaca Al-Quran, dia boleh untuk membaca atau menyentuh dan membawa Al-Quran dan seterusnya dari hal-hal yang apabila haid itu dilarang. Itu tidak dilarang bagi perempuan yang mengeluarkan darah istihadah seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Contoh dari istihadah tersebut. Buktinya dalam hadis ini Rasulullah SAW ketika ditanya apakah aku meninggalkan sholat ketika dalam keadaan istihadah, Rasulullah mengatakan enggak, sholatlah. Caranya ya ketika masuk waktu sholat dia segera kemudian istinja, kemudian berwudu istinja, kemudian dia ditutup dengan misalnya pakai pempes dan semacamnya, berwudu, kemudian dia sholat. Setiap kali dia atau pembalut ya kalau perempuan, bukan pempes. Kemudian setiap kali sholat dia melakukan hal yang sama. Setiap datang waktu sholat dia melakukan yang sama, dia tetap menjalankan sholat. Nah, itu tata cara perempuan yang istihadah dalam melaksanakan sholat. Udah. Nah. Jadi perempuan tersebut tetap dia berkewajiban melaksanakan sholat. Perempuan yang mengeluarkan darah istihadah. Kemudian yang dipahami juga dari hadis ini bahwasanya darah haid itu najis, darah istihadah juga najis. Nah, darah haid itu najis, darah istihadah itu juga najis. Semua darah, semua jenis darah itu najis, termasuk darah haid dan darah istihadah. Nah, kenapa? Dari mana kita mengetahuinya? Dari sabda Nabi, wa idza adbarat faghsili ankid dam tsumma sholli. Nah, jadi darah itu najis, maka dia harus istinja dari darah yang keluar itu. Dia harus dibasuh, dihilangkan darah istihadah yang keluar.
karena dia najis, sedangkan dia akan melaksanakan sholat, maka harus dibasuh baru kemudian ditutup, kemudian dia melaksanakan sholat setelah wudhu, tentu setelah wudhu, dan itu dilakukan kalau dalam mazhab Syafi'i dilakukan setiap kali sholat. Maka ini menunjukkan bahwa darah haid dan juga darah istihadah itu keduanya adalah najis berdasarkan hadis tersebut. Kemudian berdasarkan hadis ini juga bahwa darah haid beda, darah istihadah beda dengan darah haid. Orang yang haid beda dengan orang yang mustahadah dari sisi hukumnya. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang haid itu tidak dilarang bagi perempuan yang mustahadah. Hadirin rahimakumullah. Di sini juga ada pelajaran penting. Pelajaran penting yang perlu untuk kita perhatikan. Bahwa ada seorang perempuan namanya Fatimah bintu Abi Hubeish. Itu datang kepada Nabi untuk apa? Untuk bertanya tentang suatu masalah yang terjadi pada dirinya. Maka ini adalah sesuatu yang terpuji dan yang harus juga diikuti oleh kita, khususnya kalau dalam masalah ini adalah oleh kaum perempuan, karena kaum perempuan ini banyak mengalami kejadian-kejadian seputar haid dan nifas, haid dan istihadah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang ini mengalami kayak begini, yang itu mengalami kayak begini. Dari sisi waktu, dari sisi mungkin warna darah dan sebagainya, itu beda-beda antara satu perempuan dengan perempuan yang lain. Ada yang normal, ada yang haidnya misalnya terus-menerus, ada yang putus-putus, ada yang macam-macam setiap perempuan. Itu istihadahnya juga modelnya beda-beda. Dalam kondisi yang seperti ini, maka seorang perempuan harus bertanya tentang kejadian yang menimpa dirinya. Gak bisa disamakan dengan orang lain. Karena kasusnya berbeda, maka harus ditanyakan kepada orang yang alim, yang memahami tentang masalah itu, yang terpercaya. Gak boleh dia diam saja kemudian gak bertanya lah. Pokoknya beginilah, sekira-kira seperti ini dan sebagainya. Nanti itu berbahaya. Kenapa? Bisa jadi nanti dia akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syarak seperti ini. Bisa jadi dia kalau nggak bertanya kepada Nabi ketika dia mengeluarkan darah istihadah, dia nggak sholat. Oh, saya mengeluarkan darah nggak usah sholat. Padahal ternyata ketika ditanyakan Nabi, kamu harus tetap sholat. Karena yang keluar itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Maka seorang perempuan tidak boleh malu untuk bertanya. Yang pertama kali tentu saja kalau ada seorang perempuan yang alimah, tanyanya kepada perempuan. Kalau nggak ada perempuan yang alimah yang memahami permasalahan seputar haid dan istihadah, baru bertanya kepada laki-laki. Kalau kepada laki-laki langsung mungkin malu menceritakan kasusnya. Saya begini, malu. Sehingga salah satu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah lebih dari satu, itu salah satunya adalah dalam rangka untuk berdakwah melalui istri-istri beliau, agar kaum perempuan kalau mereka malu bertanya kepada Nabi, maka mereka bisa bertanya kepada istri-istri Nabi melalui istri-istri Rasulullah. Nah ini Fatimah bintu Abi Hubeish ini bahkan datang langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak malu untuk bertanya. Malu ini ada dua, ada al-haya,
al-mamduh, ada al-haya al-madhmum. Ada malu yang terpuji, ini yang sifat seorang mukmin. Ada yang malu yang tercela, yang buruk. Malu yang terpuji itu malu yang yang menjadikan dia malu untuk atau takut untuk menjalankan perkara yang diharamkan. Dan tidak menghalangi dia untuk belajar ilmu agama. Itu namanya malu yang mamduh, yang terpuji. Tetapi malu yang tercela itu malu yang menghalangi seseorang untuk belajar ilmu agama. Atau untuk melakukan perkara yang wajib, malu. Mau sholat malu. Mau hadir dalam majelis ilmu malu. Punya persoalan, dia sendiri banyak masalah yang harus ditanyakan, tapi dia malu untuk bertanya. Maka ini adalah al-haya al-madhmum, malu yang tercela. Fatimah bintu Abi Hubaysh nggak malu untuk bertanya bahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dialaminya, yaitu berupa mengeluarkan darah istihadah. Pada umumnya kaum perempuan itu memang memiliki sifat malu pada umumnya, dan itu adalah sifat yang terpuji, nggak boleh dihilangkan. Kalau sudah malunya hilang, bahaya kaum perempuan. Tetapi nggak boleh malu di dalam bertanya persoalan agama, tidak boleh malu dalam belajar ilmu agama. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah memuji kaum perempuan dari Ansor. Beliau mengatakan, ni'man nisa'ul ansar, la yamna'uhunna al-haya'u min ayyatafaqqahna fid din. Sebaik-baik perempuan itu adalah perempuan dari kalangan Ansor. Karena malu yang ada pada mereka itu tidak mencegah mereka dari belajar ilmu agama. Mereka punya malu, tetapi ketika belajar agama mereka nggak malu untuk bertanya, nggak malu untuk datang ke majelis ilmu. Itu dipuji oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nggak boleh seseorang itu malu dalam belajar ilmu agama. Ini dicontohkan oleh Fatimah bintu Abi Hubaysh yang mengalami suatu masalah. Kemudian beristifta, meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya apa? Sesuatu yang menimpa pada diri kita. Saya mengalami kayak begini-begini. Kemudian bertanya. Bertanya kepada seorang yang dipercaya, yang alim. Jangan salah juga kalau bertanya. Kalau bertanya kepada orang yang jahil terhadap ilmu agama, justru nanti akan menjadi sesat dan menyesatkan. Harus bertanya kepada orang yang tepat, yang thiqah. Yang thiqah itu artinya dia tidak mudah untuk berfatwa tanpa ilmu. Kalau dia ditanya kemudian dia tidak tahu, maka dia akan mengatakan saya tidak tahu. Atau ketika ditanya kemudian dia nggak tahu, dia akan mengatakan misalnya saya akan tanyakan dulu kepada guru saya dan sebagainya. Maka itu orang yang terpercaya. Tetapi kalau seseorang ditanya kemudian menjawab semua pertanyaan, maka ini mencurigakan. Bisa jadi dia berfatwa dengan tanpa ilmu. Karena ada juga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia berfatwa, yang dia meminta fatwa kepada orang yang salah, seperti yang pernah kita sampaikan dalam sebuah riwayat. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sekelompok sahabat sedang dalam perjalanan, kemudian salah satu dari mereka kepalanya itu terbentur dan pecah, kepalanya pecah. Dalam kondisi dia junub. Kemudian dia bertanya kepada orang yang salah, gimana ini kepala saya kalau nanti kena air bisa bahaya. Apakah saya harus mandi? Tanya kepada orang bodoh, tanya kepada orang yang salah. Kemudian orang itu menjawab, ya kamu harus mandi. Kalau nggak mandi, gimana? Akhirnya apa?
dia pun mandi. Setelah mandi, nggak lama dia mati. Kepalanya pecah, kesuruh mandi. Akhirnya apa? Dia mandi dan mati. Setelah itu diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa yang terjadi ini. Kemudian Rasulullah itu ghadab, Rasulullah marah terhadap hal ini. Sampai mengatakan qatalahullah. Dia telah membunuh saudaranya secara tidak langsung, semoga Allah membunuh dia. Karena ghadabnya Rasulullah mengatakan fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari bodoh itu bertanya. Dia seharusnya kalau dimintai fatwa dia nggak tahu, dia harus tanya kepada yang lain, bukan langsung berfatwa tanpa ilmu yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang, matinya seseorang. Akibat dari fatwa itu dia mati. Bagaimana seandainya yang ditanyakan itu persoalan akidah? Bisa kufur, bisa berfatwa dengan fatwa yang kufur kemudian menjadikan seseorang keluar dari Islam, bisa terjadi. Karena itulah maka meskipun kita dianjurkan bertanya ketika kita mengalami suatu permasalahan, maka kita harus bertanya kepada orang yang tepat, orang yang kita tahu alim dan kita tahu dia adalah thiqah, orang yang terpercaya, bisa untuk ditanya, tidak orang yang mudah berfatwa tanpa ilmu. Hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan kita. Dalam hadis di sini Fatimah bintu Abi Hubaysh bertanya kepada Nabi tentang suatu masalah yang dialaminya. Dan ini hendaknya kita ikuti. Setiap kita punya masalah, baik laki-laki maupun perempuan. Yang masalah itu terkadang masalah terkait dengan agama, masalah keluarga, masalah pribadi, masalah apapun, sehingga perlu curhat. Curhat, tapi curhatnya jangan kelewatan sehingga menjadikan tidak baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-63. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala kuntu rajulan madza'an fa amartul miqdada ayyas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihi al-wudu muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Qala wasdawu sapa Ali kuntu was ana sapa ingsun iku rajulan wong lanang madzaan kang akeh ngetokaken madzi. Fa amartu mongko perintah sapa ingsun al miqdada ing miqdad ayasala ing yen takon sapa miqdad annabiyya ing nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'alahu mongko takon sapa miqdad ing nabi faqala mongko dawuh sapa kanjeng nabi fihi ing dalem madhi ngetokaken madhi al iku fihi ing dalem ngetokaken madhi al wudu'u utawi wudu muttafaqun alaihi. Ini juga pelajaran yang kedua. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib a'lamus sahabah. Sahabat yang paling alim, yang paling luas ilmunya. Meskipun begitu, Rasulullah a'lam. Rasulullah lebih alim, lebih luas ilmunya daripada Sayyiduna Ali. Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu, Ali itu pintu dari kota ilmu. Yang menunjukkan bahwa Sayyidina Ali itu alim, a'lamus sahabah. Pernah Sayyidina Ali itu mengalami bertanya tentang kasus yang dialami, tentang masalah yang dialaminya. Tetapi Sayyidina Ali ini malu untuk bertanya. Maksudnya malu untuk bertanya, tapi beliau tetap bertanya. Hanya saja lewat orang. Karena permasalahannya permasalahan yang kalau ditanyakan langsung itu nggak enak, karena bertanyanya langsung ke mertua, ke mertua. Rasulullah ini kan mertua Rasulullah, karena mertua Sayyidina Ali, karena putrinya yang bernama Fatimah
binti Rasulillah itu dinikahi oleh Sayyidina Ali. Sementara pertanyaannya seputar yang dalam, perkara yang dalam. Sehingga apa? Ini ya malulah kalau bertanya kepada mertua. Sehingga tapi malunya Sayyidina Ali itu tidak menghalangi beliau untuk bertanya. Beliau tetap bertanya, hanya saja lewat orang, yaitu lewat Al-Miqdad. Nah, beliau meminta kepada Al-Miqdad, tolong tanyakan kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah. Aku ini adalah seorang laki-laki yang madza. Madza itu sering mengeluarkan air madhi. Madhi itu yang keluar dari kemaluan di saat seseorang dalam kondisi syahwat. Ketika seseorang syahwat, maka akan keluar dalam syahwat yang sangat kuat, kemudian akan keluar air bening dari kemaluannya. Itu yang disebut dengan madhi. Dan madhi itu najis. Madhi bukan mani, berbeda dengan mani. Itu madhi. Hukumnya adalah najis. Sayyidina Ali meminta bertanya kepada Rasulullah tentang masalah ini. Kepada Rasulullah. Meminta kepada Al-Miqdad untuk bertanya. Kemudian jawaban Nabi apa? Fihil wudu. Artinya dia hanya membatalkan wudu, tidak termasuk hadas besar. Dia adalah hadas kecil, tidak termasuk hadas besar. Kalau seseorang mengeluarkan air mani, maka junub. Dia berhadas besar. Kalau seseorang mengeluarkan madhi, maka dia berhadas kecil. Dia berhadas kecil dan dia harus mensucikannya. Kemudian dia harus berwudu apabila dia akan melaksanakan sholat. Karena wudunya batal dengan sebab dia mengeluarkan air madhi. Itu karena sebagian orang, sebagian laki-laki ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak. Sayyidina Ali termasuk orang yang madza. Beliau sendiri yang mengakuinya. Dan apabila mengeluarkan air madhi, hukumnya berarti dia berhadas kecil, akan melaksanakan sholat, dia harus berwudu terlebih dahulu. Tentu saja disucikan. Kalau misalnya ada pakaian yang terkena madhi, maka nggak bisa digunakan untuk sholat karena berarti terkena najis. Harus disucikan terlebih dahulu dengan tata cara menghilangkan najis yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Jadi ada air mani, ada madhi, ada wadi. Wadi dan madhi ini hukumnya najis, tetapi jika keluar itu bukan hadas besar, tapi hadas kecil. Kalau wadi itu biasanya warnanya keruh dan keluar ketika seseorang dalam kondisi capek, misalnya setelah angkat-angkat, setelah kerja berat, setelah mengangkat benda-benda yang berat, kemudian tiba-tiba keluar dari kemaluan cairan yang keruh. Itu namanya wadi, najis juga hukumnya. Kalau madhi keluarnya dalam kondisi seseorang syahwat. Kalau mani itu berbeda lagi. Itu junub kalau keluar dan dia termasuk berhadas besar, wajib mandi. Tapi kalau yang keluar madhi tidak wajib mandi, tetapi dia wajib berwudu jika akan sholat karena termasuk hadas kecil. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.